berbeda-beda, dari negara beda, bangsa, suku beda, tetapi di dalam Tuhan dijadikan saudara. Amin. Karena darah Yesus itu mempersatukan kita semua, saling mengasihi sekalipun tidak kenal. Amin. Nah, waktu itu dari Johor langsung berangkat ke Kuala Lumpur waktu itu. Setelah itu dari Kuala Lumpur terbang ke Kuching, Sarawak, terus pelayanan di Sri Aman. Waktu itu dari Kuching terus ke Serian, Sri Aman, Bintulu, Miri, sampai Brunei Darussalam dan masuk ke Sabah terakhir. Tapi waktu itu sempat pelayanan 1 bulan itu di Sarawak, di Sabah, di beberapa kampung waktu itu. Jadi waktu di Sarawak itu kan banyak juga orang Iban ya. Waktu itu karena kami kan jarang makan makanan yang aneh-aneh kan. Jadi waktu makan disuruh makan, saya lihat waduh ada daging ini kayaknya enak sekali. Setelah habis makan dia bilang, tambah lagi pastor, itu ular. Sudah masuk banyak baru bilang itu ular. Itu mau tambah lagi sudah tidak bisa. Itu waktu malam tidur, itu mimpi ular lagi jalan di perut. Jadi memang kita mengalahkan ular, tapi kalau sampai makan kayaknya tidak ya kan. Tapi karena orang Iban itu semua yang bergerak dalam hutan itu daging mereka bilang. Nah hari pertama makan ular, besok pagi waktu bangun saya lihat di atas kompor itu sudah ada tangan monyet kerang. So, ini apa lagi nih ya kan? Mereka bilang ini enak ya. Setelah mereka bakar habis bulunya, mulai potong, terus mulai masak dari pasar, mari kita makan. Aduh, kalau mau tolak juga kita tidak menghargai, mau makan juga Bismillah. Tapi mau gimana? Kita kalau misi apapun yang dikasih kita pasti makan, amin. Waktu masuk kita kayak sama-sama kayak makan daging manusia gitu kan, karena mirip-mirip. Besok lagi kasih ladang, dikasih macam-macam satu Tuhan ya kan, tapi bersyukur. Itu orang iman hebat. Semua yang bergerak dalam hutan itu daging, ya kan? Nanti kalau yang berat sudah tidak ada lagi, kita saling lihat siapa lagi yang mau dimakan. Nah itulah perjalanan di Sarawak. Saya sangat bersyukur karena ketika saya keliling-keliling Malaysia, ternyata yang saya jumpai yang paling berkesan, yang paling saya ingat, yang paling benar-benar menyentuh hati saya itu orang Iban. Karena orang Iban itu kalau nyambut kita bukan nyambut seperti orang lain, tetapi seperti sebuah keluarga. Itu yang buat pengen sekali kembali ke Johor jumpa sama keluarga di sini. Karena kita setelah 3 tahun kembali lagi di sini. Amin. Tapi belum sampai situ. Waktu setelah dari Sarawak itu masih ke Brunei terus ke Sabah. Pelayanan di Sabah waktu itu. Setelah itu waktu mau kembali ke Indonesia, tiba-tiba virus corona menyerang. Langsung Malaysia lockdown negara mereka. Ketika lockdown, maka saya pun tidak bisa pulang. Waktu di Sabah, waktu itu cuma bilang kita lockdown 2 minggu. Saya bilang nggak apa-apa lah, 2 minggu kita masih bisa tunggu lagi kan. 2 minggu terus belum habis, Perdana Menteri bilang tambah 2 minggu lagi. Belum habis, tambah 2 minggu lagi. Akhirnya setengah tahun di Sabah. Akhirnya setengah tahun tinggal di Sabah, tidak bisa pulang. Tapi Tuhan itu baik, Dia pertemukan dengan orang-orang yang baik seperti keluarga. Akhirnya saya boleh tinggal sama keluarga itu selama 6 bulan. Awalnya mereka bilang, pastor di sini 2 minggu boleh. Setelah 2 minggu saya tinggal sudah 3 minggu. Saya sudah perasaan kan, ini tinggal sama orang sudah 3 bulan. Saya izin, saya bilang, bolehkah saya keluar dan saya cari tempat tinggal saja. Soalnya saya sudah tidak enak hati, sudah 3 bulan. Tapi mereka bilang, kalau mau sewa di luar, biar sewa di kami aja. Tapi kalau sewa kami tak mau terima. Akhirnya free stay juga ya kan. Karena itu hebatnya Tuhan. Nah itu pengalaman yang luar biasa selama di Malaysia. Dulu tuh saya kalau nonton film, nonton sepak bola kan sering bergaduh Indonesia, Malaysia, itu bergaduh terus. Dan saya tidak suka Malaysia. Dulu tidak suka Malaysia. Tapi setelah datang Malaysia, yang bikin saya jatuh hati dari kita itu orang-orang Iban Malaysia. Tepuk tangan dulu buat orang Iban dong. Semua yang bergerak itu daging. Nah, terima kasih buat Pastor Sawal, Mama, Pastor Abang.
Saya tuh sekalipun di Indonesia, tapi saya tuh rindu sekali sama keluarga tempat ini. Bahkan beberapa waktu lalu tiba-tiba ada kirim kabar bilang mama sakit. Setelah itu Pastor Sawal sakit, bilang lagi Pastor Anggo sakit. Jujur, hati saya tuh kayak tiba-tiba sedih dan seperti ada yang bagaimana gitu. Kenapa? Karena sudah keluarga. Jadi kalau bilang sakit itu sekalipun jauh juga rasa sakit. Dan sebenarnya Tuhan, saya pengen sekali untuk ke Johor lagi, jumpa dengan orang tua saya. Saya pengen jumpa sama mereka. Saya doa Tuhan, tolong kasih mereka umur panjang. Tuhan tolong kasih mereka kesembuhan, karena saya masih mau jumpa sama mereka. Mereka orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya sampai hari ini. Amin. Nah, bersyukur sama Tuhan. Hari ini saya akan bahas satu hal tentang namanya tahun Pei Gimel. Sama-sama bilang Pei Gimel. Jadi Israel itu sekarang lagi di tahun 5783, artinya tahun Pei Gimel. Pei itu gambarnya mulut, Gimel artinya langkah, jalan. Artinya orang Israel itu, orang Ibrani itu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan di tahun 2000, 2021, 2022 dan seterusnya. Di tahun 2020 Tuhan lagi mau buat apa nih? Mereka tahu. Di tahun 2021 mereka tahu Tuhan mau buat apa. 2022 mereka tahu Tuhan buat. Dan di tahun 2023 mereka tahu apa yang mau Tuhan buat. Kadang-kadang gereja tidak tahu Tuhan buat apa di tahunnya. Tahun depan apa lagi ya kan? Tapi orang Israel itu tahu. Amin. Nah, tahun itu berbicara tentang sebuah musim. Amin. Sebuah apa? Musim. Jadi kayak misalkan kalau tahun ini musimnya mangga kita makan mangga itu. Jadi kenapa Pei, kenapa Gimel? Pei itu gambarnya mulut. Orang Israel percaya bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan itu penuh kuasa dan jadi. Amin. Jadi orang Ibrani itu sangat berhati-hati dengan kata-katanya, karena apa yang mereka ucap itu jadi. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu, kita bilang anak ini bodoh, anak ini bodoh. Nanti lama-lama dia jadi bodoh, amin. Lama-lama makin lama makin bodoh, dia makin bodoh. Karena perkataan kita itu punya kekuatan, punya kuasa untuk mengubah. Amin. Makanya kalau anak pun bodoh, sekalipun dia hari ini dia belum pintar, dia bukan bodoh, dia belum pintar. Kita bilang kamu akan jadi anak yang pintar. Masa depanmu cerah. Kamu akan jadi anak berprestasi, maka akan jadi. Amin. Karena perkataan kita punya kuasa. Nah, satu kesaksian di gereja saya itu ada seorang ibu. Seorang apa? Ibu. Dia itu suka masak, dia chef. Suatu kali dia mau buat bakso. Mau bakso ya? Yang bulat-bulat yang bisa pakai lempar. Ya, misalkan bakso. Waktu dia lagi mau apa namanya dia? Di sini mau hancurin daging itu masuk ke dalam semacam blender, tahu kan? Alat untuk ya blender masuknya. Cincang daging. Waktu dia masukin daging tanpa sengaja, itu tangannya juga masuk. Waktu dia masuk, waktu dia angkat, jari satunya sudah hancur. Jari ini masuk dan sudah hancur, sudah gelantung, dagingnya hancur, tulangnya juga hancur. Terus dibawa ke hospital. Sampai hospital dokter bilang begini, wah ini setelah ronsen sudah hancur semua nih. Ini mau tak mau besok harus kita potong, operasi. Waktu malam dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya tidak mau tangan saya dipotong. Karena kan mau dipakai kan tangan kan, kalau sudah hilang satu sudah tidak bisa, sudah susah. Jadi waktu malam dia tidur dan dia perkatakan, dia percaya sama Tuhan dan dia berkata, Tuhan saya perkatakan jari saya baik, saya perkatakan jari saya jadi baik, saya perkatakan jari saya tidak jadi dioperasi sekalipun lagi hancur. Waktu besok mau operasi, waktu mau masuk ruang operasi, dia bilang dokter sabar dulu, bolehkah kita ronsen sekali lagi? Kalau memang sudah benar-benar hancur dan tidak bisa lagi, kita langsung segera operasi. Langsung dokter bilang, oke, kalau kamu tak percaya mau ronsen, kita ronsen lagi. Tapi kemarin sudah hancur. Tapi setelah ronsen, dokter sangat terkejut. Kenapa?
tulang yang sudah hancur itu kembali utuh. Amin. Wow, Amin. wow, bakso. Amin. Jadi yang sudah hancur itu kembali menjadi utuh. Dokter pun kaget, kok bisa? Jadi bagaimana dokter? Apakah jadi operasi? Dokter bilang, kalau sudah begini tidak perlu operasi. Kita pengobatan, nanti dia sembuh. Dan hari ini ibu itu sudah dimasuk lagi gereja, tangannya sudah utuh dan sekarang dia seorang musik di gereja. Wow, bukan dahsyat ya? Karena perkataan kita ini punya kuasa, sangat punya kuasa. Bapak Ibu tahu sebuah motorcycle itu kalau tanpa bensin itu tidak bisa jalan. Amin. Amin. Tapi ada seorang di kota kami, waktu bensinnya habis, petrolnya habis. Waktu petrolnya habis, itu lagi di tengah-tengah hutan, di tengah jungle, dan ke kota masih sekitar 5 km. Dicek sudah habis. Terus dia berkata, saya terkatakan motor ini hidup tanpa petrol, tanpa bensin. Lalu dia start hidup. Waktu jalan-jalan 1 kilo, mati motornya. Ini lagi, saya bilang motor ini hidup tanpa bensin. Terus hidup lagi. Akhirnya motor jalan tanpa bensin selama 5 menit. Waktu sampai di tengah-tengah bandar, di lampu yang paling pertama di bandar, disitulah motornya mati dan gak bisa hidup lagi. Tapi Tuhan sudah bawa dia dari hutan, jungle, itu ke tengah bandar. Wow, amin. Kuasa Tuhan itu dahsyat banget, perkataan kita. Makanya di tahun ini tahun dimana seperti perkataan kita itu punya kuasa, itu double portion. Apa yang kita ucap, itu jadi. Amin. Amin. Apa yang kita katakan, itu jadi. Makanya orang Israel itu tidak sembarang dalam kata-kata. Seringkali kita ya nggak ini ya sama kata-kata. Yang kedua, email. Jadi tahun ini Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami dalam hidup, kalau butuhkan kuasa perkataan. Kalau misalkan anaknya selama ini kayak buruk, anak saya menjadi anak yang pintar, kamu bakal besar dan menjadi kebanggaan orang tua. Maka nanti dia akan besar membanggakan orang tua. Amin. Mungkin hari ini bilang belum punya pekerjaan, perkatakan tahun ini saya pasti punya pekerjaan. Maka itu terjadi. Amin. Kalau hari ini suami istri lagi berantem, nanti dalam kamar saya perkatakan dia jadi baik, suami saya jadi baik, suami saya jadi baik, suami saya jadi baik. Ya. Dan bagian kita mengucapkan, bagian Tuhan mengerjakan baik itu semua. Amin. Yang kedua, gimel. Gimel tuh kalau lambangnya tuh kaki lagi berjalan, itu seperti unta yang lagi berjalan. Artinya gini, tahun ini percaya Tuhan tuh lagi mau benar-benar berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Sekalipun gambarannya tuh kayak kita mau jalan itu negeri Kanaan, tapi kita lagi di padang pasir, di gurun pasir. Rasanya gak enak. Tahun lalu, tahun ini percayalah, Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang tidak seperti biasa. Ada yang dulu di comfort zone, sekarang kok diizinkan kita masuk di kehidupan yang kayaknya lebih berat. Amin. Tapi Tuhan punya rencana. Sebelum bangsa Israel itu dari Mesir sampai di Kanaan, mereka nggak langsung terbang Bapak Ibu. Mereka perlu jalan di tempat yang namanya padang pasir. Itu nggak enak. Waktu mereka jalan, mereka bilang, Musa, kami di Mesir itu kami makan bawang goreng, makan ini, makan itu. Semua kami makan. Ada kolomi, ada laksa, semua. Tapi di padang turun, kita cuma makan roti canai. Apa namanya? Kita cuma makan mana? Selama berputar. Tapi kalau kita nggak lewatin proses ini, kita nggak akan bisa masuk di namanya negeri perjanjian di tanah Kanaan. Amin. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu lagi di tempat yang Tuhan, selama ini kok hidup saya baik-baik aja ya. Selama ini kok saya nyaman-nyaman aja, kerja nyaman, sekolah nyaman, pelayanan nyaman. Tapi hari ini saya lagi dalam keadaan yang tidak biasa. Ekonomi mungkin lagi turun, kesehatan juga lagi turun, semuanya lagi turun. Kenapa? Tuhan lagi izinkan untuk kita gak stay di Mesir. Tapi Tuhan membawa kita mulai dari suatu proses untuk sampai di tanah percaya Tuhan yang terbaik. Amin. Percayalah, destiny
Tujuan hidup kita yang kemarin itu cuma untuk kemarin. Tuhan tuh akan bawa anak-anak itu lebih dan lebih lagi. Amin. Kita gak akan pernah dibiarkan Tuhan itu di daerah zaman, di comfort zone. Tuhan akan bawa kita keluar untuk mengerjakan hal yang baru dan yang baru. Amin. Jadi kalau hari ini lagi dalam proses gak apa-apa. Amin. Ekonomi lagi turun, gak apa-apa. Kesehatan lagi turun, gak apa-apa. Intinya bukan masalah itu. Intinya dengan siapa kita berjalan. Amin. Makanya Daud bilang, sekalipun dalam lembah kegelapan sekalipun, ada Dia bersama kita. Daripada kita hidup diberkati Tuhan, punya duit banyak, kesehatan puji Tuhan semua, tapi kita jalan sendiri bersama Tuhan. Amin. Makanya ada pastor Sawal di Johor bikin gereja khusus orang ibadah. Karena orang ibadah dia kan dari Sarawak terbang sini cuma kerja, lupa Tuhan. Amin. Tapi di hari ini tidak lupa. Amin. Tidak salah lagi. Karena kita sudah kerja, kita lupa sama Tuhan. Padahal semua yang kita punya itu dari Tuhan. Amin. Berkat dari Tuhan, istri anak dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi kadang kita lupa sumber yang kasih sama kita. Tapi kita hadir sebelum gereja di sini, Senin sampai Minggu sampai Jumat kita kerja. Sabtu kita datang, kita bilang Tuhan terima kasih. Ada tempat kita datang. Karena kita di rumah kita berdoa. Tapi ada sebuah rumah Tuhan. Kita kerja dari hari Minggu sampai di Jumat, kerja urus dunia. Tapi di hari Sabtu kita datang, kita bilang Tuhan terima kasih Engkau sudah jaga kami dari Minggu sampai Jumat. Terima kasih buat berkat yang Tuhan kasih. Terima kasih buat pertolongan semua yang Tuhan kasih. Tuhan baik. Itu cukup. Intinya kita gak lupa sama Tuhan. Amin. Jadi tahun ini dimana percayalah bahwa semua kata-kata kita itu punya kuasa yang double portion berkata-kata, dan itu akan jadi. Terus yang berikut, tahun ini dimana Tuhan lagi mau jalan sama kita. Sekalipun tahun ini Bapak Ibu Saudara lagi keluar dari comfort zone, gak apa-apa. Tuhan lagi izinkan untuk kita tuh jalan sama-sama dengan Tuhan. Amin. Kalau Musa gak bawa keluar bangsa Israel dari Mesir, maka bangsa Israel gak pernah lihat namanya laut terbelah. Amin. Jadi kalau mereka selama ini cuma di Mesir tinggal bahagia, mereka tidak pernah lihat mujizat Tuhan bagaimana laut. Kalau mereka cuma di Mesir, mereka tidak pernah lihat bagaimana Tuhan kasih turun makan selama 40 tahun. Jika mereka tidak keluar dari Mesir, mereka tidak pernah lihat bagaimana sendal pun gak rusak, baju gak rusak 40 tahun. Wow. Itu hebatnya Tuhan. Kalau mereka tidak keluar dari Mesir, mereka tidak lihat bagaimana ada tiang api bisa berjalan. Mereka tidak lihat bagaimana ada tiang awan berjalan. Semua mereka. Jadi kalau hari ini Tuhan lagi mengirim sebuah proses kehidupan dalam hidup Bapak Ibu kita semua, tujuannya satu, untuk kita bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami semua perkara nasib yang sudah disediakan bagi saya dan kita semua. Amin. Amin. Nah, tahun ini juga percaya nggak percaya ya Bapak? Tapi saya percayalah bahwa tahun ini Tuhan lagi mau mengerjakan banyak hal-hal yang sangat ajaib, supernatural di dalam gereja Tuhan, bahkan di dalam anak-anak Tuhan. Amin. Di tempat kami di Pulau Timor itu ada satu kota nama Soe. Pernah dengar Soe? Belum ya? Di Soe itu pernah terjadi mujizat di mana air itu berubah menjadi anggur. Pada tahun 1965 itu air itu jadi anggur. Jadi kalau di Alkitab dicatat di Kana air jadi anggur untuk pertama kali, maka yang kedua kali itu di Pulau di seluruh dunia. Waktu itu tahun 1965 itu banyak para majelis gereja di kampung tuh gak ada anggur. Sekarang kan kita bisa beli anggur di mana-mana, tapi tahun 1965 itu belum ada anggur. Terus Tuhan bilang gini, mari panggil mereka ke gereja semua, mereka berdoa. Setelah mereka berdoa di gereja, mereka keluar, mereka bawa botol untuk pergi ke mata air yang berbeda. Ada yang ke sana ke rumah mereka masing-masing.
mereka bawa air itu ke gereja, semua bawa. Setelah itu berdoa. Setelah didoakan, maka anggur itu, air itu dibawa pulang ke rumah masing-masing. Setelah dibawa pulang, malam mulai satu-satu jadi anggur. Besoknya semua air di anggur itu dibawa ke gereja. Dan besoknya semua jemaat itu berjamuan untuk pertama kali dari air menjadi anggur. Dan sampai hari ini anggur itu belum habis. Waktu kami kunjungan tahun lalu ke tempat itu, ada sebuah rumah itu yang menjaga anggur itu. Dia ditaruh di beberapa botol seperti botol air yang begini, kayak aqua. Sekitar ada 5 botol. Waktu kami pergi kunjungan, kami sekitar 200 orang karena conference, youth conference. Itu waktu dituang ke 200 kelas. Setelah itu sudah mau habis, disimpan. Itu dibiarkan sedikit, itu anggurnya mulai naik lagi. Sampai semuanya naik sampai. Kalau nggak ditutup, itu bakal banjir, akan tumpah. Jadi kalau sudah penuh, segera ditutup. Tahun 1960, tapi sampai hari ini anggurnya belum habis. Tapi waktu tahun lalu kami di NTT bikin youth conference sekitar 280 youth, dan kami kunjungan ke mata air itu dan kami ambil air dari mata air itu. Terus kami sepakat, kami berdoa, Tuhan kalau bisa kami minta sekali lagi Tuhan. Karena tahun 65 sampai sekarang sudah 58 tahun, 2022. 57 tahun. Jadi peristiwa air di anggur itu sudah 57 tahun. Tapi waktu kami sepakat, anak-anak muda kumpul dari seluruh kota, bandar, kita ambil air dan kita, Tuhan sekali lagi Tuhan. Waktu air diambil pagi hari, itu petangnya airnya berubah jadi anggur. Wow, percaya nggak? Tuhan bisa buat semua nggak? Percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan nggak? Amin. Jangan heran, itu air ya, disaksikan oleh mata kami sendiri. Kalau dulu kita cuma dengar cerita, tapi hari ini kita melihat secara langsung apa yang Tuhan kerjakan. Artinya kalau dulu Tuhan punya kuasa yang besar, maka hari ini pun Dia punya kuasa yang besar. Amin. Amin. Dan kuasa itu akan diberikan bagi anak-anaknya yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Coba, siapa yang lapar dan haus akan Tuhan? Boleh angkat tangan dulu deh. Yang lapar dan haus akan Tuhan. Oke, boleh berdoa. Nah, saudara, hari-hari ini di Afrika itu hampir setiap hari itu orang mati dibangkitkan. Hari-hari ini di Afrika tuh hampir setiap hari itu ada orang mati yang dibangkitkan. Jadi kalau ada KKR, mereka akan pikul itu mayat dari rumah sakit dengan peti mati, itu taruh depan kembang, susun. Setelah itu didoakan, terus mulai bangkit semua. Datang dengan semua kursi roda, susun kursi roda, itu pulang kursi rodanya dipikul. Hampir setiap hari Tuhan lagi mengerjakan supernatural mujizat itu di Papua. Kenapa demikian? Karena orang-orang Afrika mereka tahu arti lapar dan haus akan Tuhan. Kenapa mereka tahu? Mereka bisa tahu apa sih apa itu lapar sama Tuhan, apa sih haus sama Tuhan? Karena hanya orang Afrika yang tahu bagaimana 7 harinya. Orang Afrika itu tahu 7 hari tidak makan itu laparnya bagaimana. 7 hari gak minum tuh tahu tuh hausnya gimana. Kalau buat sama orang Indonesia dan Malaysia, kita kadang nggak tahu apa itu lapar. Kenapa? Bangun pagi roti canai, baru mau tengah hari sedikit kolomi, tengah hari laksa Sarawak, baru mau petang miso lembu, baru mau malam ikan 3 rasa, tengah malam sate jongkol. Kita jujur kita nggak tahu. Jadi kalau kita bilang lapar dan haus, kita tidak tahu Bapak Ibu. Kita tahu arti kekenyangan, sangat kenyang ya. Apalagi orang iman, itu lapar tidak tahu apa itu lapar.
Amin. Kita tuh kadang nggak tahu apa sih lapar itu ya. Kita tahu arti kekenyangan. Tapi itu orang Afrika, mereka tahu apa itu lapar, apa itu haus. Karena 7 hari, 10 hari itu enggak ada. Makanya ketika mereka lapar dan haus sama Tuhan, itu Tuhan buat mujizat yang luar biasa setiap hari. Yang kadang Tuhan akan kita di sini. Makanya untuk mujizat itu Tuhan tuh cari orang sebenarnya. Oh, ada orang yang punya frekuensi lapar dan haus sama Tuhan, itu bisa menarik perhatian Tuhan, bisa menarik kuasa Tuhan. Contoh, waktu perempuan Samaria di sumur Yakub, tahu kan? Perempuan Samaria yang Tuhan Yesus jumpa sama dia tahu bahwa dia sudah pernah punya 5 suami dan sekarang yang ke-6. Tuhan tuh gak lewat situ sama Tuhan Yesus, gak lewat. Tapi ada suatu frekuensi dari perempuan itu bisa narik Tuhan itu untuk datang ke dia. Ada suatu frekuensi yang bisa narik. Sama juga kayak waktu Sakeus, tahu Sakeus kan? Waktu Yesus lewat, ada Sakeus di atas pohon. Percayalah, waktu itu ada banyak pohon, ada banyak gedung-gedung tinggi. Tapi kenapa mata Yesus itu lihat ke Sakeus? Karena ada frekuensi dari Sakeus itu narik perhatian Tuhan. Ada banyak orang, tapi kenapa cuma Sakeus? Kalau hari ini Yesus datang, pasti banyak yang butuh Yesus nih. Tapi kenapa Yesus tertuju pada satu orang? Karena suatu frekuensi yang lebih, yaitu lapar dan haus sama Tuhan. Amin. Sama juga waktu perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia datang sama Tuhan pelan-pelan waktu dia jamah jubah Yesus. Itu ada kekuatan dari Tuhan langsung keluar, masuk ke sana. 12 tahun sakit, jamah ujung saya, sembuh seketika. Ada suatu frekuensi dari perempuan, ada suatu rasa dari Tuhan yang bisa menarik kuasa Tuhan. Amin. Ada hari ini saya percaya bahwa akan ada orang-orang dari tempat ini yang punya suatu frekuensi yang kuat, yang bisa menarik perhatian Tuhan, bisa menarik hati Tuhan, bisa menarik kuasa Tuhan untuk bekerja dengan dahsyat di jalan. Amin. 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 Saya mau share satu hal lagi yang terakhir tentang supernatural. Kami di sana di NTT, kalau pernah lihat di Facebook, sekarang NTT itu saya kasih gambarnya gini. NTT itu banyak pulau-pulau, dia di east of Indonesia Timur, dan itu seperti kota-kota miskin. Sama kayak kita bisa lihat perbandingan antara Kuala Lumpur itu dengan Sabah dan Sarawak, cukup jauh beda ekonomi. Nah, kalau kami juga sama, kami ibarat seperti Sarawaknya Malaysia di Indonesia Timur. Itu banyak bandar-bandar kecil, kampung-kampung yang orang untuk makan saja susah. Nah, hari ini kami dari tim lagi bangun namanya gerobak makan gratis Indonesia. Jadi dari satu gerobak, kami mulai satu gerobak di bandar kecil kami. Itu setiap minggu kasih makan 2 setiap minggu. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 kali kasih makan. Jadi 800 orang. Awalnya kami cuma untuk kota kami sendiri. Tapi dalam perjalanan hari-hari ini itu ada bandar-bandar lain terinspirasi. So mereka minta konsep kita dan minta gerobak. Jadi berawal dari 1 gerobak, sekarang sudah ada 14 gerobak di 14 bandar. Dimulai dari sana. Sekarang sudah ada 14 bandar. Nah, saya mau saksikan begini. Yang kasih makan orang itu bukan orang kaya, bukan bisnismen, tapi orang-orang sederhana. Gereja-gereja kecil. Waktu saya datang ke gereja mereka, gereja kecil. Waktu kami ke rumah mereka, rumah pun sederhana, itu lantainya pun tak ada, itu pakai tanah. Tapi mereka mulai kumpul kayak di sini kayak 2 ringgit, 5 ringgit, kumpul dalam 1 minggu. Mereka mulai ke tengah kota, orang-orang susah, mereka bagi makan. Yang lebih dahsyat lagi, ada sebuah panti asuhan, tahu panti asuhannya? Anak-anak yang di panti. Biasa orang datang itu bawa bantuan kasih panti asuhan. Tapi kemarin ada sebuah panti asuhan, mereka punya komitmen untuk mereka kasih makan orang-orang. Bayangin, panti asuhan yang harusnya kita kasih bantuan, tapi mereka yang kasih bantuan ke orang-orang yang gak bisa.
Itu di Timor Leste. Jadi kalau di Indonesia Timur ada 10 gerobak. Di Timor Leste itu ada 4. Jadi kami sempat ke negara Timor Leste dan mereka ambil konsep kita dan mereka pakai. Salah satunya panti asuhan. Nah, waktu panti asuhan itu punya komitmen untuk mau bantu orang-orang sekitar. Waktu kami tiba di malam hari, mereka kasih sebuah kesaksian bahwa sebelum kami sampai siang tadi itu ada yang antar buat mereka itu beras 20 karung. Beras 20 karung dan padi tahu nggak dia? Padi 50 karung, total 70 karung. Wow, Tuhan kasih, amin. Panti asuhan yang gak punya apa-apa, cuma bilang kami pun mau berbagi. Ketika mereka mau berbagi di hari itu, langsung ada tentang donatur dari mana datang dan sumbang bawa lori beras 20 karung, padi 50. Dan besoknya kami bagi makan untuk 200 orang di bantar mereka. Setelah habis bagi makan, tiba-tiba pastornya bilang begini, setelah kita habis makan, ada lagi yang antar Maggi 50 dus. Wow, keren. Tuhan kita keren. Hari ini Tuhan lagi pakai orang-orang sederhana untuk jadi berkat. Banyak orang yang punya uang banyak, businessman, government, kerajaan, mungkin tidak bisa berkat. Tapi Tuhan lagi pakai orang-orang kecil untuk mengalirkan kehidupan. Amin. Karena sama seperti Yesus datang dan mengalirkan kehidupan. Makanya di Matius ada gue cerita begini, pada penghakiman akhir, ini penghakiman akhir, temanya memang penghakiman akhir, tidak. Ada seorang datang, Tuhan, dalam tanda ini ya, Tuhan, bukankah selama hidup saya buat mujizat demi namamu, buat nubuat, korban kiri, korban kanan, semua demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, saya tidak kenal, hanyalah ibu mati jahat. Buat kami juga itu Tuhan, ya kan? Jadi kayak gitu, kayak itu kita. Tetapi itu nggak salah, tetapi harus balance. Ada seorang lagi di pas penghakiman terakhir, saya kayaknya nggak layak Tuhan, saya ini hidup nggak benar, saya ini biasa-biasa aja, nggak pelayanan juga Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi. Terimalah kerajaan. Dia Tuhan, saya tidak pernah jumpa sama Tuhan. Kapan kami jumpa sama Tuhan? Tidak pernah jumpa. Tapi Tuhan bilang, ketika kamu lakukan itu untuk salah satu orang yang paling hina ini, kamu telah melakukan itu untuk. Jadi pelayanan nggak salah, pelayanan benar, tapi harus ada lagi namanya mengalirkan kehidupan. Karena kalau Allah itu nyata, kasih itu harus nyata, harus real. Kalau kasih itu real, maka berbagi pun harus real. Amin. Gak bisa, saya lagi lapar, sudah kita berdoa ya dalam nama Yesus kenyang. Gak bisa lagi, tetap lapar. Amin. Sudah lapar 3 hari, ketemu kita saking rohaninya kita Tuhan kenyangkan dia. Kenyang sudah, besok mati. Dia butuh makan. Kasih itu ya. Amin. Kita mau doakan, karena dompet kita punya nih 500 ringgit ya. Kasihlah 10-20 ringgit boleh makan. Amin. 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 Ada lagi satu datang. Bapak, saya punya anak mau sekolah, uang sekolah tidak ada. Ya sudah, kita berdoa saja. Padahal dia punya duit. Mau banget. Seringkali kasih kita tuh gak nyata. Seringkali kasih kita terlalu rohani tuh. Tapi Tuhan butuh kasih yang nyata. Amin. Nah, ketika kami mulai jalan kasih makan orang satu minggu 1 kali 200 orang, 1 bulan 4 kali 800 orang, itu butuh dana yang banyak. Tapi dari tahun lalu sampai tahun ini
itu penyertaan Tuhan terus ada, uangnya nggak pernah habis untuk kasih makan orang sampai hari ini. Karena berawal dari kerinduan dan sampai hari ini Tuhan kerjakan sampai nggak habis, terus ngalir. Amin. Jadi hari ini percayalah, di musim yang barunya Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan dengan perkataan yang penuh kuasa. Apa yang diucapkan, amin. Bahkan kalau di Timor itu waktu mau keluar ada hujannya berhenti. Kalau di Timor itu hampir tiap hari para hamba Tuhan, wah hujan berhenti, nggak sampai 5 menit berhenti hujan. Jadi, kenapa? Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kalau mustahil berarti dia bukan Tuhan. Yang lebih dahsyatnya lagi begini, yang paling dahsyat, Allah pencipta semuanya itu, menciptakan segala dalam 6 hari, punya kuasa, punya power, punya kehidupan. Dikatakan bahwa dia mau tinggal dalam saya dan saudara. Itu dahsyat sekali. Amin. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan orang hebat, kita bukan orang jago, kita bukan orang benar. Tapi karena anugerah Tuhan, Dia yang begitu luar biasa, itu mau tinggal dalam kita. Kalau kita sendiri buat semua bisa gagal, tapi kalau Tuhan tinggal dalam kita, maka semua hal kita buat itu dahsyat. Amin. Karena bukan kita, tapi Dia yang mengerjakan semua sesuatu. Amin. Semua perkara Dia buat dalam 6 hari. 6 hari semua jadi. Perang, bumi, lautan, daratan, semua jadi dalam 6 hari. Cuma 6 hari. Apalagi cuma masalah kita, amin. Apalagi kalau cuma masalah putus pacar, ya kan, anak muda ya. Anak-anak muda please jangan bucin, ya kan. Semua bisa Tuhan buat. Dan sekarang Tuhan lagi bangkit juga generasi muda, orang-orang muda yang luar biasa. Nah hari ini ada anak-anak muda di Haleluya. Percayalah Tuhan akan pakai kalian dengan dahsyat. Amin. Orang-orang di kampung, di gunung aja Tuhan pakai dahsyat. Apalagi di kota. Amin. 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 Saya punya harapan besar bahwa Tuhan akan pakai generasi dari Malaysia untuk goyang di dunia. Amin ya. Dulu waktu saya mulai pelayan itu usia masih 20 tahun. Sekarang baru 17 ya. Dulu Tuhan pakai 20 tahun. Mulai preaching usia 22 tahun. Sekarang 32 tahun. Berarti baru 10 tahun. Tapi saya rasa sudah terlambat sekali. Jadi yang masih muda, come on. Percayalah, kalau kita lihat diri kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau ada Kristus dalam diri kita, maka semua bisa kita lakukan. Amin. Jadi hari-hari ini percayalah, semua proses yang lagi Bapak Ibu alami itu Tuhan izinkan. Kenapa? Biar saudara Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai. Sekalipun hari-hari terasa berat, nggak apa-apa. Karena sebentar lagi Bapak Ibu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oke, amin. Firman Tuhan. Pemusik boleh maju ke depan. Well singer, kita naikkan sebuah pujian boleh. Ada tengahnya. Kayak ada tengahnya. Dengan kuasa-Mu bisa badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada di
malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat cinta Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Seringkali kami melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, buat semua kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis. Kami bersyukur buat semua mujizat yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami katakan Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami berdoa biar cinta Tuhan turun bagi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami. Kalau selama ini kami jauh daripada Tuhan, ini saatnya untuk kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat gereja Tuhan yang sudah Tuhan taruh di Jordan. Kami berdoa biarlah Roh-Mu terus ada di tengah-tengah gereja ini dan terus bekerja dengan dahsyat dari hari ke hari. Bahkan setiap orang dari manapun juga, ketika mereka datang ke tempat ini, mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Bahkan mereka mengalami pertolongan Tuhan di gereja Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pastor Samuel bersama juga Mama Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka, sama seperti Engkau memilih Musa. Engkau yang memilih hamba-hamba. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami mau sepakat sebagai sebuah keluarga. Haleluya. Kami berdoa kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan turun hari ini bagi kedua hamba. Kekuatan yang baru bagi kedua hamba. Bahkan kami katakan kekuatan kesehatan daripada surga mengalir Tuhan, penuhi mereka, menyembuhkan segala kelemahan fisik. Sebagai manusia mereka tidak mampu, tapi kami percaya Engkau Allah yang memampukan mereka, memberikan mereka kekuatan. Bila hari ini Tuhan, mereka tidak berjalan dengan kekuatan mereka, tapi pada hari ini ada kekuatan Tuhan yang khusus yang menaungi hidup mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Bahkan kesehatan Tuhan berikan bagi hidup mereka. Segala kelemahan sakit penyakit kami angkat dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kesembuhan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa buat Pastor Ambau dan juga Mama T Tuhan. Engkau juga telah menetapkan mereka ada di gereja bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaanmu Tuhan. Mereka tidak mampu berjalan sendiri, tapi hari ini Tuhan, Engkau yang mampukan mereka. Kami berdoa kekuatan yang sama, kesehatan yang sama Tuhan anugerah bagi Pastor Ambau Tuhan. Segala kelemahan fisik kami angkat, kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan, kekuatan surga boleh mengalir masuk dalam kehidupan. Bukan lagi kekuatan gagahnya Tuhan, tapi kekuatan daripada Tuhan dalam hidup. Dan biarlah hidup hamba menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa sepakat Tuhan, biarlah di tahun 2023 ini Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru bagi gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan bagi setiap jemaat anak-anak Tuhan, Tuhan kerjakan hal-hal yang baru dan dahsyat. Dan mulai hari Tuhan kami percaya akan terjadi mujizat demi mujizat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari gereja ini Tuhan lahir banyak kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Yang hari ini Tuhan dalam pergumulan apapun, ekonomi, pekerjaan, kesehatan apapun, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Sama seperti Daud, di dalam lembah kegelapan seperti apapun, ada Tuhan yang menyertai. Mulai hari ini Tuhan, segala ketakutan, kekhawatiran kami angkat dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini Tuhan, kami akan hidup dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita.
pada hari ini Tuhan, iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Karena kami mendengar bahwa banyak hal-hal ajaib telah Tuhan kerjakan. Dan biar hal ini juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur kami, penghormatan kami hanya buat Engkau Raja di atas segala raja. Beshe Mosia, Yesua Adonai. Dalam nama Raja Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, Amin.